Bagaimana mungkin seorang bintang terbesar dalam sejarah UFC bisa bayangkan ada seorang petarung yang seolah ditakdirkan untuk memiliki segalanya. Ia berbicara lebih keras dari siapapun, menang lebih cepat, dan menghasilkan uang lebih banyak daripada siapapun. Setiap kalimat yang ia ucapkan seolah membuat dunia percaya bahwa tidak ada yang mampu menghentikan Conor McGregor. Namun justru ketika ia berada di puncak karirnya, Conor mengambil satu keputusan yang mengubah segalanya. Ia menantang seorang pria yang nyaris tak pernah berbicara. Seseorang yang tidak tertarik pada ketenaran, tidak peduli pada sorotan kamera, dan hanya fokus mengasah cakar tajamnya. Khabib Nurmagomedov. Ia adalah kebalikan sempurna dari Conor. Di saat Conor bertarung demi uang dan ketenaran, Khabib justru bertarung demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Menjelang pertarungan, Conor melakukan taktik paling gila dan kotor. Dulu setiap kata-katanya adalah senjata yang cerdas. Setiap kalimatnya adalah kekalahan bagi lawannya. Namun kali ini, nampaknya ia telah melewati batas. Conor menghina ayah Khabib, mengejek negaranya, bahkan menyerang keyakinan agamanya. Like, I don't drink. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I never drink. I'll tell you some booze at parties. I never drink. You're mad backwards. The Chechen people know what I'm gonna talking say. about when I call this man a coward. When I call his father a quivering coward. Which church? Conor mengira ini hanyalah permainan kata-kata yang biasa sebelum bertanding. Padahal tanpa ia sadari, ia telah melewati batas tersebut dan sudah membangunkan monster yang jauh lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Khabib menggila di malam pertarungan itu. Ia seperti sedang berbuka setelah seharian menahan puasa dahaga. Di dalam arena, Khabib menjatuhkan Conor, menahannya di bawah, lalu menghujani wajahnya dengan pukulan. Conor benar-benar dibuat tak berdaya. Di ronde keempat, ia terjebak dalam kuncian tanpa jalan keluar. Ia menyerah dan tap out. Malam itu bukan hanya kekalahan. Itu adalah titik awal yang mengubah arah hidup Conor McGregor. Aura dan karismanya mulai memudar. Dominasinya juga perlahan menghilang. Dan jalan yang dulu selalu membawanya menuju kejayaan kini berubah menjadi rentetan kegagalan yang sulit dihentikan. Perjalanan Conor McGregor dalam dunia gulat tidak begitu mulus. Ia sempat merasakan pahitnya dari kekalahan sebanyak 2 kali di awal karirnya. Bagi banyak petarung, angka itu sudah cukup untuk menghentikan dan menghancurkan mentalnya. Tapi tidak bagi Conor. Yang membedakan Conor dengan petarung lainnya bukan hanya kemampuannya, tapi rasa laparnya. Karena baginya, tak ada yang lebih genting dari perut yang lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Perlahan ia bangkit, melawan dan membuktikannya dengan menjadi juara di 2 divisi berbeda. Inilah yang membuat UFC akhirnya membawa sang petarung Irlandia ke panggung dunia. Pada tahun 2013, Conor tidak hanya membawa teknik bela diri, ia memiliki karakter yang mengguncang industri ini. Dengan kata-kata dan kalimat yang tajam, penuh keyakinan, dan penuh akan hinaan. Ia tidak hanya melawan para petarung di dalam oktagon, ia menghancurkan lawannya bahkan sebelum laga dimulai. Namun, di balik sifat tengilnya itu, ada satu hal yang menarik dari dirinya. Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it. Conor memiliki aturan yang cukup bagus untuk dirinya. Sebisa mungkin ia menghindari kegiatan pesta. Ia mendedikasikan segalanya untuk dunia gulat. Ia berlatih setiap hari, ia sangat rajin, dan sangat disiplin. Pada tahun 2015, Conor McGregor menjadi sosok yang mustahil untuk diremehkan. Cara dia berbicara, bersikap, serta cara dia membuat setiap pertarungan terasa menegangkan bahkan sebelum dimulai. Di tahun tersebut, Conor menghadapi Jose Aldo, petarung yang tidak pernah kalah selama 1 dekade, dengan 18 kali kemenangan secara beruntun. Banyak yang mengira Conor akan kalah di laga ini, tapi Conor datang dengan ambisi dan rasa laparnya. Terbukti dalam sekejap. Tak berhenti di situ, tahun 2016, ia menghadapi Eddie Alvarez, seorang petarung dengan juara bertahan di kelas ringan. Conor berhasil menaklukkannya dan resmi jadi orang pertama dalam sejarah UFC
yang memegang 2 sabuk juara secara bersamaan. Conor berada di puncak dunia. Di titik ini, ia memiliki segalanya, harta, pengakuan, dan cinta dari para fans di seluruh dunia. Lalu puncaknya terjadi pada tahun 2017. Lewat satu pertarungan tinju, ia berhasil menjadi triliuner. Dalam satu malam, ia mendapatkan 1,5 triliun rupiah. Uang itu mungkin tidak menghilangkan insting liar di dalam dirinya, tapi uang itu justru menghilangkan satu-satunya hal yang selama ini mengontrolnya, yaitu disiplin. Pria yang dulu rela bangun lebih awal untuk menembus dinginnya udara pagi dan mati-matian untuk berlatih setiap harinya, kini perlahan berubah dan menghilang. Digantikan dengan sosok yang tidak lagi bertarung karena rasa lapar. Ia tidak lagi mengejar kemenangan, ia hanya mengejar kesenangan, pesta, alkohol, dan kemewahan. Pada masa ini, kita akan melihat Conor yang semakin tak bisa mengendalikan egonya. Puncaknya ketika ia melakukan penyerangan pada sebuah bus yang ditumpangi oleh beberapa orang. Tapi sialnya, ia menyerang orang yang salah. Sosok yang hampir tidak pernah berbicara, tak mempan akan intimidasi, serta kebal terhadap provokasi. Dan pada akhirnya, sosok inilah yang membawanya ke dalam lubang kehancuran. Khabib Nurmagomedov. Ia tidak lahir di kota yang terkenal. Ia lahir di Dagestan, sebuah desa terpencil di Rusia yang bahkan mungkin tidak tertera di Google Map. Saking kerasnya alam dan sejarah di sana, maka sudah menjadi hal yang wajar melihat anak-anak kecil dilatih bergulat dan bertarung keras sejak dini. Khabib sudah berlatih sejak umur 8 tahun. Bahkan di usia 9 tahunnya, ia sudah bergulat dengan beruang sebagai bagian dari latihannya. Ia dibimbing dan dilatih langsung oleh sang ayah, Abdulmanap Nurmagomedov. Ia adalah arsitek yang membangun segala hal dalam diri Khabib, mulai dari cara bertarung sampai cara bersikap. Dengan pondasi kuatnya seperti gulat, sambo, dan judo, ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membangun seorang juara. How old were you when the first time you knew you were dangerous? When I was like 17 or 18, like I realized I can really hurt people. And I remember like father told me like you cannot fight in street because I teach you all life how to become world champion. And when you become 18, 19, when you can hurt people, you have to control yourself. It's very dangerous. This is almost same thing like gun. You have gun and you have to control yourself. Pada tahun 2012, Khabib akhirnya tiba di panggung terbesar dunia. Kedatangannya di Oktagon UFC sangat mengejutkan. Ia dinilai sebagai sosok petarung yang langka, sama langkanya dengan gas LPG 3 kg. Khabib membawa gaya bertarung dominan yang belum pernah dilihat ringan, bahkan tanpa ada satu bercak darah dan luka di wajahnya. Ia juga adalah kebalikan sempurna dari Conor. Di saat Conor bertarung demi uang dan ketenaran, bahkan memulainya dengan intimidasi dan kekacauan, Khabib justru bertarung demi legacy, untuk membuktikan dirinya sebagai petarung terbaik di dunia. Sebelum bertanding, ia bersikap tenang, metodis, dan hampir sepenuhnya tidak peduli akan intimidasi. Tapi walaupun berbeda, pada awalnya keduanya tetap saling menghargai. Bahkan mereka pernah melakukan foto bersama pada tahun 2014. Mereka mengenal satu sama lain. Mereka berteman baik sebelum akhirnya badai perseteruan itu dimulai. Ada satu hukum kejam dalam kehidupan. Ketika seseorang terlalu lantang dalam pencapaiannya, maka yang terjadi selanjutnya, ia akan hancur dalam kekalahannya. Setelah hampir 2 tahun menghilang dari oktagon, tenggelam dalam pesta, sibuk dalam bisnis alkohol, dan menikmati uang triliunannya, Conor McGregor akhirnya kembali untuk bertarung. Namun, kali ini ia berhadapan dengan sang juara yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diintimidasi. Pada tahun 2018, dunia menjadi saksi dari benturan dua filosofi hidup yang saling bertolak belakang. Konflik mereka tidak muncul begitu saja. Semuanya bermula ketika Khabib bertemu dengan rekan satu tim Conor, Artem Lobov, di sebuah lobi hotel menjelang event UFC. Dalam pertemuan itu, Khabib menegur Lobov karena sebelumnya ia sempat menyebut Khabib sebagai ayam atau pengecut. Bagi banyak petarung UFC, itu mungkin hanya trash talk biasa, tapi tidak bagi Khabib. Di Dagestan, penghinaan terhadap harga diri
bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan lewat media sosial dan klarifikasi. Di pertemuan itu, Khabib melabrak Lobov, menamparnya, dan mempermalukannya secara langsung di depan banyak orang. Video insiden itu langsung menyebar cepat ke seluruh dunia, dan ketika kabar itu sampai ke telinga Conor, egonya pun langsung meledak, dan situasinya semakin memanas. Conor langsung terbang bersama rombongannya dari Irlandia menuju New York, bukan untuk bertarung profesional di oktagon. Ia justru melakukan aksi gila layaknya seorang gangster. Mereka mencegat bus yang ditumpangi Khabib serta petarung lainnya. Mereka menyerang dan merusaknya secara brutal, hingga melukai beberapa petarung di dalamnya. Melihat kobaran bara kebencian yang nyata di antara keduanya, UFC langsung mengambil langkah bersejarah. Mereka langsung membangun panggung pertarungan terbesar dalam sejarah MMA, sebuah event mahal yang bertajuk The World is Watching. Menyadari permainan mental lamanya yang tak lagi mempan, Conor mulai memainkan taktik paling kotor dalam karirnya. Menjelang pertarungan, Conor menghina negara Khabib, melecehkan agamanya, dan merendahkan kehormatan ayahnya. Bagi Conor, semua hinaan itu hanyalah sebuah bisnis, sebuah trik marketing biasa untuk menjual tiket pay-per-view. Namun tanpa ia sadari, ia membuat satu kesalahan fatal. Ia telah melewati batas teritorial. Just what I wanna say, Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this, don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. Pada malam 6 Oktober 2018, waktu tunggu telah usai dan semua pasang mata di seluruh dunia tertuju di satu titik. Saat pintu oktagon terkunci, tidak ada lagi kata-kata, dan realita yang mengerikan pun langsung menghantam Conor McGregor. Khabib tidak hanya mendominasi secara fisik, ia juga menyiksanya secara mental. Ia menjatuhkan Conor, menahannya di bawah, dan menghujani wajahnya dengan pukulan. Ia juga menatap tajam matanya, sambil menagih semua omong kosongnya sebelum pertarungan. Di momen itu tidak ada lagi karisma, tidak ada lagi petarung terbaik Irlandia. Yang terlihat hanyalah seorang pria biasa yang egonya sedang dibantai dan dihancurkan. Puncaknya terjadi di ronde 4. Khabib tidak hanya mencoba mengakhiri pertarungan. Alih-alih sekedar menahan dan mencekik lehernya, Khabib memilih untuk mengunci rahang Conor. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membungkam dan menghancurkan mulut sampahnya. Conor terjebak dalam kuncian tanpa jalan keluar. Ia menyerah dan tap out. Bagi banyak orang, pertarungan itu telah selesai, tapi tidak untuk Khabib. Baginya, pertarungan akan selesai jika salah satu di antara mereka pingsan atau bahkan mati. Conor mungkin datang hanya untuk bisnis dan bertarung, tapi Khabib datang untuk berperang. Ia mulai melakukan aksi gila yang di luar nalar. Ia memanjat dan melompati pagar oktagon, melompat dan menerjang langsung ke tengah kerumunan tim Conor McGregor. Khabib melakukannya seorang diri, dan aksi gilanya ini memicu kerusuhan paling brutal dalam sejarah UFC. Bahkan di luar arena, kedua belah pendukung saling bertarung. Malam itu bukan hanya kekalahan, itu adalah kehancuran dan runtuhnya dari sebuah era. Sosok pria yang dulu selalu menang dan selalu berada satu langkah lebih maju dari semua lawannya. Namun, kini ia hancur di hadapan dunia. Setelah kekalahan di malam itu, Conor mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak lagi hanya bertarung dengan atlet profesional, ia mulai menyerang orang-orang biasa. Pada awal 2019 di Miami, ia merampas dan menghancurkan ponsel seorang penggemar lalu pergi begitu saja. Hingga akhirnya ia ditangkap dengan dakwaan perampokan, kekerasan, dan perusakan properti. Beberapa minggu kemudian di sebuah kedai di Dublin, ia memukul seorang pria tua berusia 50 tahunan yang sedang duduk santai. Hanya karena pria itu menolak tawaran mencicipi whisky miliknya.
Lalu pada Januari 2021, Dustin Poirier mengalahkannya dengan KO di ronde kedua, yang mana itu menjadi kekalahan KO pertama dalam karir Conor McGregor. Tak berhenti di situ, pada Juli 2021, mereka bertarung ulang. Ia melangkah mundur. Momen itu terasa dan terlihat seperti karma yang luar biasa. Pasalnya, tidak ada pukulan KO yang spektakuler. Yang ada hanyalah tubuhnya yang tidak lagi sanggup menopang egonya. Setelah itu, tingkah lakunya menjadi sangat tidak stabil. Pasca pulih dari cederanya, pada pertengahan 2023, dalam sebuah acara promosi, ia memukul dan menjatuhkan maskot tim basket Miami Heat dengan sangat keras, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Insiden seperti inilah yang semakin memperkuat citra negatif yang melekat padanya. Pria yang pernah mengatakan bahwa berpesta adalah kelemahan jiwa, kini bahkan menjadi pelanggan tetap di klub-klub di Ibiza, Roma, dan Dublin. Pada November 2024, ia dinyatakan bersalah atas tindakan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di sebuah hotel di Dublin pada Desember 2018. Lalu, pukulan terberatnya terjadi ketika sahabat terdekatnya, Artem Lobov, yang pernah ia bela mati-matian itu, kini mulai meninggalkannya. Di titik ini, yang runtuh bukan hanya karirnya, tapi juga citra, hubungan, dan arah hidupnya yang tertelan oleh karakternya sendiri. Pada awalnya, persona The Notorious yang arogan dan suka menghina lawan hanyalah sebuah topeng branding untuk menjual tiket pertandingan. Namun, karena terlena dengan pencapaiannya, garis batas antara realita dan acting entertain pun menghilang. Ia melewati batas teritorial itu. Inilah yang mungkin membedakan petarung seperti Khabib Nurmagomedov. Ia bertarung demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sedangkan Conor bertarung demi uang dan ketenaran. Lalu kehilangan alasan serta tujuan hidupnya setelah semuanya tercapai. Ternyata pada malam itu, Khabib tidak hanya menghancurkan tubuh Conor, ia juga menghancurkan mental dan akal sehatnya.